Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau masalah di sini ditanyakan bagaimana kalau menjadi panitia, saran saya lebih baik dihindari. Teman-teman, sekali lagi saya bilang, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda pendapatnya beda silahkan, Anda punya hak. Tapi saya menyampaikan apa yang saya tahu karena saya yang diundang, maka Anda boleh renungin. Benar, Anda ambil salah, Anda anggap salah, silahkan Anda tinggalkan. Maulid Nabi SAW, teman-teman sekalian, ini kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, tanya, Nabi SAW pernah rayain enggak hari lahirnya? Sahabat-sahabat pernah rayain enggak? Tabi'in pernah rayain enggak? Tidak pernah ada jawaban dari orang memastikan Nabi pernah rayain seperti sekarang. Muncul Maulid itu kapan? Secara histori tahun 230 Hijriah di zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir. Siapa Fatimiyah ini? Orang-orang yang berpaham Syiah. Siapa Syiah itu? Yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi pura-pura masuk Islam dari Yaman. Di zaman Utsman bin Affan, dia mengaku sebagai Muslim, lalu dia memfitnah, mengatakan Abu Bakar sama Umar telah merebut khilafahnya Ali. Lalu sama Utsman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Dia lalu membuat kelompok pemberontak masuk ke Madinah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, dia masuk lagi buat fitnah baru. Dia mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman merebut khilafahnya Ali. Maka Ali radhiyallahu anhu menangkap dia lalu mengatakan, apa kau bilang itu? Dia bilang iya. Kata Ali, saya sendiri tidak pernah merasa begitu. Kenapa kau harus membahasakan itu? Lalu dia bilang, saya yakin seperti itu. Kata Ali, kau harus bertobat. Kalau kau tidak tobat, saya akan cambuk kamu haddul muftari. Muftari ini adalah cambukan bagi pendusta. Kamu dusta. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah merebut khilafah saya. Saya pun tidak pernah mengatakan, bagaimana kau bisa ucapkan itu? Lalu dia bilang, ya saya tidak mau. Walaupun kau cambuk saya. Kata Ali, kalau begitu kau membangkang terhadap pemerintah. Hukumnya dikisos kepala kamu. Dia bilang, walaupun Anda bunuh saya tetap mengaku. Kalau Anda bunuh saya, maka saya akan mengatakan Anda ini atau kamu ini adalah dia. Kamu adalah Tuhan. Ini sudah sampai pada pengakuan Ali sebagai Tuhan. Maka sama Ali dikisos, Abdullah bin Sabah ini. Tapi berkembanglah pemahaman. Inti pemahaman Syiah adalah bagaimana mereka mengatakan Al-Quran kurang dan bagaimana mereka mengatakan ya kalau sahabat itu kufur. Ini asas agama. Karena Abdullah bin Sabah memang ingin mencari kesalahan Islam. Dia mau hina Nabi Muhammad SAW tapi tidak bisa langsung. Yang dihina adalah mertua Nabi, Abu Bakar, Umar, istri Nabi, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang dihina, gitu kan? Maka tujuannya untuk Nabi sebenarnya, tapi dia tidak bisa langsung. Kalau langsung umat Islam jadi tahu. Itulah yang berputar sekarang. Mereka dulu yang pertama memunculkan Maulid di Mesir dan ada 6 macam Maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan raja mereka. Sampai sekarang di Iran masih seperti itu. Dan mereka berkeyakinan pada saat mereka lagi baca salawat berdiri, itu adalah ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Makanya mereka membacakan salawat. Ini yang terjadi. Pertanyaan teman-teman sekalian bukan salawatnya, bukan karena cinta kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, kalau Anda betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua ajaran agama ini. Nggak ada yang tersisa. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir Al-Maidah ayat 3 yang tadi di awal pertemuan saya bacakan al-yawma akmaltu lakum dinakum sampai akhir ayat, beliau mengatakan ini tandanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua yang Allah inginkan, yang halal, yang haram, yang gelap, yang terang, yang kecil, yang besar, yang samar, yang jelas, semua sudah disampaikan. Jadi setiap muslim tidak boleh lagi menambah ajaran apapun setelah itu. Nabi SAW tidak ajarkan, tidak kita kerjakan. Hanya itu sederhana saja. Maka sebaiknya memang jangan dikerjakan. Yang diperintahkan sama Nabi saja saudaraku banyak sekali. Coba kita hitung sama-sama, kita rentet sama-sama. Subuh ada namanya sunnatul fajr antara azan dan iqamah ya. 10 rakaat subuh, kemudian sholat subuh. Habis itu ada zikir pagi. Biasanya kalau orang yang paham sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka akan duduk sampai syuruk. Terbit matahari mereka sholat. Sebentar istirahat ada duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Sebentar istirahat ada duhur, ada qobliyah duhur 4, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur ada 4 rakaat. Sebentar istirahat ada asar, qobliyah asar 4, asar 4 rakaat, ada zikir sore. Enggak ada ba'diyah asar tentunya. Kemudian sebentar istirahat ada maghrib, ada qobliyah maghrib 2, ada maghrib 3, ada ba'diyah maghrib 2.
Sebentar istirahat ada isya, qabla isya 2, isya 4 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Sebentar istirahat ada sholat tahajud 8, witir 3, kembali subuh lagi. Kira-kira ini sudah padat belum? Hah? Padat ya? Kok nggak ada yang nyaut nih? Masih hidup nggak? Sudah padat belum tadi? Dari subuh sampai subuh padat. Itu yang diperintahkan. Coba komitmen jaga itu. Kita belum bicara hadir di majelis ilmu, belum bicara masalah wirid zikir sendiri masing-masing istighfar 100 kali, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah, ada zikir. Belum bakti sama orang tua, belum menjenguk orang sakit, belum banyak yang diperintahkan. Coba fokus kerjakan yang diperintahkan, Anda mati masuk surga. Enggak usah tambah-tambah nih agama. Kenapa harus ditambah-tambah? Sedangkan yang diperintahin aja kita masih terbengkalai, apalagi mau ditambah ini gimana? PR rumah masih sudah banyak dikasih sama dosen dari kampus, mau nambah lagi PR dari tempat lain, nggak bisa. Selesaikan aja yang sudah ada. Hanya itu saja. Kalau ada perintahnya kerjakan, tidak ada perintahnya dijauhi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang berbuat yang tidak kami contohkan akan ditolak atau akan tertolak. Jadi Nabi SAW perintahkan, kita kerjakan, tidak diperintahkan, kita jauhi.